Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati, pada kesempatan yang sangat baik ini ada beberapa hal penting yang akan kita sampaikan sehubungan dengan bulan Bung Karno tahun 2026. Kita memahami, mengerti bahwa pada bulan Juni tahun 2026 ini ada makna yang penting untuk kemudian menjadi ruang belajar, ruang membangun spirit, ruang membangun semangat untuk semakin kita mencintai Indonesia dari Jogja. Saya hormati, belum lama kita gelar upacara dan berbagai acara pada hari lahir Pancasila 1 Juni 1945. Kemudian di tanggal 6 besok kita juga memperingati hari lahir Bung Karno yang lahir di Surabaya tanggal 6 Juni 1901. Kemudian nanti di tanggal 21 Juni kita ada kaul dan doa bersama, di mana itu menjadi hari wafatnya Bung Karno pada tanggal 21 Juni 1970. Nah, saya hormati, kita mulai dari pemahaman sekaligus pengertian tentang sejarah. Yogyakarta menjadi bagian penting bersama daerah-daerah yang lain di Indonesia di masa revolusi kemerdekaan dan memiliki peran besar di dalam mempertahankan kemerdekaan. Pada tanggal 4 Januari 1946 sampai dengan 27 Desember 1949, Jogja menjadi ibu kota revolusi, menjadi ibu kota negara Republik Indonesia setelah Bung Karno, Bung Hatta bersama Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 dan KPPAH Pakualam ke-8 bersama rakyat bersepakat untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Jogja. Demikian pula ketika kita bicara tentang dasar negara Pancasila, dari sidang BPUPK tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945 bersama dengan Bung Karno, banyak tokoh-tokoh dari Jogja. Saya bisa sebut ada tokoh namanya Ki Bagus Hadikusumo, ada Dr. Haji Manwidodiningrat, ada Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir, ada BPH Bintoro, ada BPH Purwoboyo, juga ada Ki Hajar Dewantoro yang menjadi bagian penting dari perumusan, dari tokoh-tokoh penting dari perumusan dasar negara Pancasila, sama-sama kita syukuri. Nah, saya hormati, dalam perkembangannya, alhamdulillah di Pemda DIY atas inisiatif dari PDI Perjuangan bersama dengan teman-teman di DPRD, sama dengan Pak Gubernur melahirkan Perda nomor 1 tahun 2022 tentang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Nah, di dalam peraturan daerah itu diamanahkan untuk terus-menerus kita gelorakan Pancasila, kita kokohkan NKRI, kita kembangkan Bhinneka Tunggal Ika, kita nikmati konstitusi Undang-Undang Negara Republik Indonesia, dan juga tentu saja keistimewaan DIY. Nah, di dalam proses ini
ada hal-hal yang penting kemudian kita pahami terkait dengan situasi yang sedang berkembang, situasi yang sedang berlangsung. Ada beberapa tantangan yang kemudian kita perlu memperhatikan sekaligus menyusun satu desain kebudayaan untuk melawannya dengan tentu saja berbasis pada ideologi Pancasila. Tantangan itu diantaranya yang pertama adalah intoleransi. Belum lama kita sama-sama sedih sekaligus mengecam tindakan intoleransi yang terjadi di Bantul beberapa waktu yang lalu, dan pada aparat penegak hukum juga kita minta untuk kemudian secara tegas melakukan proses hukum terhadap pelaku intoleransi itu. Demikian juga kita juga sama-sama melihat ada potensi ancaman radikalisme, terorisme, dan juga ancaman yang berupa kejahatan luar biasa anak usia sekolah yang belum lama juga membuat korban meninggal, baik yang di Bantul maupun yang di Kota Jogja. Nah, saya hormati, tantangan dan ancaman yang lain yang hari ini juga kita sama-sama lihat. Baru saja 1 hari yang lalu, praktek korupsi, praktek suap juga masih terjadi, dan terjadi di lembaga PGN. Kita sama-sama saksikan kemarin mantan kepala PGN dan juga 2 wakil mantannya itu diproses hukum oleh kejaksaan. Dan pada saat yang hampir bersamaan, KPK juga sedang menangani proses hukum untuk di kantor Kementerian Imigrasi, di mana wakil menteri juga kemudian di proses hukum oleh KPK bersama para tersangka yang lain. Nah, ini menimbulkan keprihatinan kita yang luar biasa. Tentunya Pancasila punya spirit yang hebat untuk melawan segala bentuk tindak korupsi, gratifikasi maupun suap, termasuk penyalahgunaan kewenangan. Nah, saya hormati, itu beberapa tantangan-tantangan yang hari ini faktanya ada yang kemudian harus kita lawan secara serius dengan pendekatan, salah satunya selain pendekatan hukum juga pendekatan politik, tentu saja adalah pendekatan kebudayaan. Nah, saya hormati, pada saat yang sama DIY juga menghadapi beberapa permasalahan yang harus kita sama-sama selesaikan, terutama kepada Pemda, terkait dengan kemiskinan, pengangguran, dan juga ketimpangan. Dari banyaknya persoalan tadi kemudian kita coba gali, kita coba cari apa jalan keluarnya. Yang pertama adalah dengan melakukan ideologisasi, dengan membangun kesadaran ideologi Pancasila secara utuh, dengan melakukan pembatinan Pancasila sekaligus konsisten dalam praktek hidup untuk kita berketuhanan yang Maha Esa. Karena kita bertuhan, ya, maka kita tidak boleh menjadi intoleransi. Ya. Karena kita bertuhan, kita harus mengembangkan tenggang rasa. Karena kita bertuhan, maka kita harus menolak korupsi dan gratifikasi. Demikian juga karena kita bertuhan juga tidak boleh mentoleransi terorisme maupun radikalisme. Potret kemanusiaan, kemudian persatuan Indonesia, musyawarah dan juga keadilan terus kita kembangkan. Saya hormati program kegiatan Sinau Pancasila kita sudah kembangkan sejak tahun 2017. Kemudian ini disempurnakan dengan program Sinau Bhinneka Tunggal Ika.
di mana pada tahun 2026 ini khusus untuk Sinau Bhinneka Tunggal Ika ini kita bersama-sama dengan sekolah kita khususkan kelasnya untuk anak-anak kita yang masih di SMA dan SMK. Untuk Sinau Pancasila untuk masyarakat umum, jadi kita coba untuk berbagi ruang. Nah, saya hormati, selain Sinau Pancasila dan Sinau Bhinneka Tunggal Ika, kita juga menggelar giat kebudayaan. Ada wayangan yang sedang dicarikan lakon yang terbaik di tahun ini. Nanti pada saatnya kita juga akan coba pers terkait dengan wayangan masa tersebut. Dan kemudian juga nanti secara khusus dalam rangka ideologisasi Pancasila tadi, penghikmatan Pancasila tadi, pembatinan Pancasila tadi, maka diinisiasi oleh Komisi A DPRD DIY, dan kami terima kasih pada Sekretariat DPRD yang membantu secara operasional, secara teknis bersama dengan stakeholder yang ada. Rencana pada tanggal 6 Juni tahun 2026 bersamaan dengan peringatan hari lahir Bung Karno, kita akan menggelar kirab budaya Tresno Pancasila tahun 2026. Harapan kita ini kegiatan akan bisa rutin setiap tahun kita laksanakan di dalam bulan Bung Karno ini, dan disinilah kemudian menjadi ruang kebudayaan untuk kemudian melakukan pembatinan atas Pancasila tadi di dalam praktek kehidupan kita. Di dalam kirab budaya Tresno Pancasila, kata Tresno itu merepresentasikan batin yang sangat mendalam. Kata Tresno itu di dalamnya ada keikhlasan, ada kesukarelaan, ada rela berkorban, ya, seperti para pendiri bangsa melahirkan Republik Indonesia. Kita bersyukur dulu di sini bisa bersama-sama dalam suasana yang sangat baik. Ini adalah berkat perjuangan para pahlawan bangsa. Maka kepada masyarakat kita juga mengajak, menghimbau untuk sekali waktu mengajak anaknya, mengajak cucunya untuk ke Taman Makam Pahlawan, untuk ziarah. Karena di dalam Taman Makam Pahlawan itu selain ada yang tertulis nama-namanya, itu ada yang tulisannya tanpa nama. Para pahlawan inilah yang melahirkan Republik kita tercinta dan kita bisa duduk bersama di sini. Maka kirab budaya ini didedikasikan juga untuk menumbuh kembangkan, untuk menggelorakan watak-watak kepahlawanan, karakter-karakter kepahlawanan yang di dalamnya ada rela berkorban, ada cinta tanah air, ada patriotisme, ada nasionalisme, dan yang utama adalah ada sikap mental mengedepankan kepentingan bangsa dan negara jauh di atas kepentingan pribadi, keluarga, dan juga golongan. Saya hormati, pada kirab tanggal 6 Juni 2026 akan dimeriahkan oleh sekurang-kurangnya 15 kelompok, ya, dan ini masih terus berkembang sampai hari ini. Di antaranya yang hadir di sini dari yang akan menjadi memeriahkan itu adalah dari Paskibraka dan juga dari Paguyuban Dimas Diaja. Mengapa ini penting? Inilah generasi muda yang pada saatnya nanti akan memimpin bangsa kita, sehingga meletakkan dasar ideologi, dasar budi pekerti, dasar watak, dan dasar karakter ini menjadi sangat penting, bersama-sama dengan dasar kemampuan, knowledge, keterampilan, kecakapan, dan juga kecerdasan yang ada. Nah, kita juga akan dimeriahkan bersama-sama ada marching band dari salah satu universitas di Jogja.
nanti ada membangun spirit gitu ya, bagaimana gerak langkah yang kokoh untuk menjalankan kehidupan bangsa dan negara. Kemudian juga ada paguyuban bergotong, juga ada. Kemudian ada sanggara seni juga ada. Kemudian dari kampung wisata juga ada yang mewakili. Kemudian ada culture tourism, ada komunitas dari culture tourism. Kemudian ada berbagai sanggar, termasuk nanti ada paguyuban Ondel Yogyakarta ini, dan berbagai komunitas karnival yang ada di Jogja. Dan acara ini tidak dipungut biaya. Ya, kami terima kasih juga kepada Pemda DIY yang terus memfasilitasi. Acaranya akan berlangsung di Malioboro dan nanti akan dimulai dari halaman kantor DPRD DIY. Jadi kita akan sampai di finishnya nanti di depan Taman Vitar dengan berjalan kaki. Dan harapan kita ini juga sekaligus bisa membangkitkan wisata di Jogja. Jadi kepada para wisatawan, silahkan untuk bersama-sama menikmati kirab budaya Tresno Pancasila pada seluruh masyarakat di Jogja, juga nanti secara tertib, secara teratur ya. Dan harapan kita ini juga bisa membangkitkan ekonomi rakyat di Jogja, yang mana situasi kita paham, situasi ekonomi lagi juga nggak bagus juga. Sehingga kirab budaya Tresno Pancasila ini selain ada aspek ideologisasi, juga ada aspek penumbuh kembangan ekonomi rakyat dengan berbasis pariwisata yang ada di Jogja. Dan harapan kita ini menjadi kegiatan yang bisa terus-menerus dilaksanakan. Saya hormati, selanjutnya saya berikan waktu sejenak, mungkin 1 atau 2 menit kepada saudara Hanan Lukita Sakti dan juga saudara Rizky Nur Setio Nugroho tentang harapan-harapan anak muda di masa yang akan datang. Kami persilahkan, monggo Mbak Hanan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, dari saya sendiri, Hanan Lukita Sakti, yang saat ini adalah Ketua DPRD DIY yang merangkul Paskibraka. Besok dalam kirab budaya sendiri, Paskibraka 2025 yang akan turut serta dalam kirab tersebut. Harapannya Paskibraka ini adalah sebagai pionir tentang besok ketika menjadi seorang pemimpin yang berkarakter Pancasila. Dari kami sendiri, Paskibraka pengennya menjadi teman untuk teman-temannya yang ada di sekolahan, misal di SMA. Jadi Paskibraka sendiri bisa merangkul teman-temannya supaya terus menjadi suatu teladan yang baik dan menerapkan nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Begitu. Jadi terima kasih kepada Bapak dan DPRD DIY yang telah melaksanakan kirab budaya nanti. Semoga dengan adanya kirab tersebut semua masyarakat dan juga pemuda-pemudi bisa tergerak untuk terus menerapkan nilai Pancasila. Baik, terima kasih. Semoga Mas Rizky. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Rizky Nur Setio Nugroho, atau biasa dipanggil dari Dimas Yono, perwakilan dari Dinas Diajeng Daerah Istimewa Yogyakarta. Harapan yang saya gaungkan untuk anak muda di Indonesia, khususnya di Yogyakarta, dan sebenarnya juga saya berterima kasih kepada DPRD DIY yang telah memfasilitasi adanya kirab budaya Festival Tresno Pancasila tahun 2026 ini sebagai wadah kita generasi muda untuk menggaungkan kembali perjuangan para pahlawan yang dulu dan juga mungkin kita lupa. Kita harus ingat bahwa Bapak Presiden Soekarno berpesan kepada kita semua untuk jangan sekali-sekali kita meninggalkan sejarah. Karena kita juga belajar dari berbagai macam
peradaban dan juga individu dan yang ada di dunia. Apabila kita tidak belajar dari sejarah, banyak hal yang bisa terulang yang sifatnya negatif dan juga akhirnya bisa memusnahkan sebuah bangsa. Maka dari itu, bangsa Indonesia sendiri lahir dan juga mempunyai ideologi Pancasila yang harus kita gaungkan kemanapun kita berada, menjadi pedoman hidup yang bisa menjadi keselarasan. Bineka Tunggal Ika pun juga kita perlu gaungkan supaya perbedaan gesekan-gesekan kecil antara agama, antar masyarakat, antar individu dan kelompok juga bisa terjalin dengan selaras jika kita memaknai Pancasila dengan semestinya. Seperti itu Bapak, terima kasih. Jadi kirab budaya Tresna Pancasila akan dilaksanakan tanggal 6 Juli 2026, akan dimulai tepat pukul 14.30 waktu Indonesia Barat dan akan dilaksanakan mulai dari depan gedung DPRD DIY di Jalan Malioboro 54. Kemudian nanti ada perform di seputaran Malioboro, kemudian 0 km, kemudian juga sampai ke Taman Pintar. Nah, saya hormati, kami juga minta maaf kalau kemudian kirab ini akan sedikit membuat kemacetan, tapi kami sudah koordinasi dengan aparat, kemudian nanti bagaimana diatur agar kemudian lalu lintas tetap bisa jalan, juga kemeriahan ini kemudian bisa membangkitkan perekonomian yang ada di Jogja. Nah, di akhir pertemuan pada hari ini saya mau berikan kenang-kenangan untuk Mas Rizky dan juga Mbak Hanan. Ya, ini ada buku yang disusun oleh teman-teman dengan judul Sinau Pancasila. Buku ini adalah buku yang berisi prosesi bagaimana tahapan ide dan gagasan dalam melahirkan Perda nomor 1 tahun 2022 sekaligus menjadi refleksi dari perjalanan teman-teman media ke berbagai tempat yang punya monumen bagus terkait dengan Bung Karno dan juga Sinau Pancasila. Jadi